Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iis Sulandari. Teman-teman, tujuan aku di sini membuat video adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kewarganegaraan. Nah, di sini nanti aku bakal ngejelasin tentang ketahanan nasional. Apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu? Yuk simak video aku. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pengertian ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat dan tangguh. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Yang kedua, ketahanan nasional secara terminologi. Menurut Kipia Surya Mataram, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang dimaksudkan di sini adalah kondisi bagaimana keadaan Indonesia sekarang ini lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ketahanan nasional sebagai strategi, keikutsertaan bagaimana untuk menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada di dalam negeri. Bela negara sebagai upaya ketahanan nasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dalam suatu negara? Karena ketahanan nasional dalam suatu negara merupakan aspek terpenting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Ketahanan nasional diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dalam seluruh aspek kehidupan seperti penegakan hukum dan penegakan ketertiban. Dalam suatu negara tentu terdapat banyak sekali ancaman-ancaman. Ancaman yang dimaksudkan di sini adalah setiap usaha atau kegiatan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Ancaman di sini ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, didasarkan pada metode Astagrata. Seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas aspek alamiah yaitu Trigatra yang meliputi biografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Dan 5 aspek sosial yaitu Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, berpedoman pada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dengan lingkungannya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara tersebut dengan wawasan nasional merupakan landasan ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan keuletan diri sendiri.
dengan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi kondisi dalam bangsa dan negaranya tersebut. Yang ketiga, ada manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan keterpaduan yang seimbang, serasi, selaras antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, ada wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lainnya, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Dan jika semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya suatu negara tersebut. Yang kelima, ada konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih sifat konsultatif dan kerjasama. Azas ketahanan nasional. Apa itu azas ketahanan nasional? Azas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari dari nilai-nilai yang tersusun dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Azas ketahanan nasional antara lain, yang pertama ada azas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua ada azas mawas ke dalam dan mawas keluar, yang ketiga ada azas kekeluargaan, yang terakhir ada azas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.